Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat cendekian dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, Rabb sekalian alam, Ilah yang hanya kepadanya kita beribadah, hanya kepadanya kita menyembah, dan hanya kepadanya kita minta pertolongan, dan hanya kepadanya kita bergantung. Allah Ta'ala yang menjaga kita dalam setiap helaan nafas kita, dalam setiap aliran darah yang dialirkan oleh jantung ke dalam tubuh kita. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha kuasa atas segala makhluk-makhluknya, atas segala semua yang berada di alam semesta ini. Sahabat cendekian dirahmati Allah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan kehadiran baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmat dan keselamatan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insyaallah kita termasuk umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul hisab. Karena kita bersaksi bahwa kita adalah umat yang mencintai beliau. Sahabat cendekian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam melakukan aktivitas sehari-hari, kita sering tanpa sadar, kita sering lupa, atau bahkan memang sudah menjadi kebiasaan kita. Kita sering membicarakan orang lain. Kita sering ngomongin orang. Jarang sekali kita membicarakan diri kita sendiri, membicarakan aib kita sendiri, introspeksi diri kita sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, introspeksilah diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat cendekian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa sadar kadang kita ngetik di media sosial, kita buat status di WA, kita buat status di Facebook, kita buat status di Instagram dan media sosial yang lainnya. Yang status tersebut kadang kita membicarakan orang lain, atau kadang kita menjelekkan orang lain, atau kadang kita menyindir orang lain, atau kita kadang ngomongin orang lain. Maka dalam Islam itu disebut dengan ghibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau bertanya kepada umat pada waktu itu, pada sahabat, tahukah engkau apa itu ghibah? Kata sahabat pada saat itu yang berkumpul, Rasulullah, utusan Allah yang lebih tahu daripada kami yang ditanya. Kemudian Rasulullah berkata, membicarakan kejelekan orang lain, membicarakan kejelekan orang kepada orang lain tanpa sepengetahuan orang yang dibicarakan, dan kejelekan itu adalah tidak disukainya, maka itu disebut ghibah. Membicarakan orang tentang segala sesuatu tentang orang tersebut tanpa diketahui atau di belakang orang tersebut, sedangkan orang tersebut tidak suka dengan apa yang dibicarakan, itulah disebut dengan ghibah. Maka sahabat bertanya kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang dibicarakan itu sesuatu yang benar?
Kemudian Rasulullah SAW menjawab, jika sesuatu yang dibicarakan itu adalah sesuatu yang benar, itu disebut ghibah. Dan jika sesuatu yang dibicarakan itu sesuatu yang salah, itu disebut dengan fitnah. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering lupa atau bahkan sudah menjadi tabiat kebiasaan kita. Sedikit-sedikit kita update status terkait dengan orang, atau kita senang sekali membicarakan orang. Maka hati-hati. Imam Nawawi dalam kitabnya menjelaskan bahwa ghibah itu adalah dosa yang besar dan haram dilakukan. Dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa ketika seorang menghibah, seorang membicarakan kejelekan atau apapun yang kaitannya dengan saudaranya, maka sama halnya dia memakan darah saudaranya. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berlindung kepada Allah dari sifat ghibah. Kita berlindung kepada Allah dari orang yang mulutnya terus-menerus menyebarkan fitnah. Terutama di bulan suci Ramadan ini, kita jaga tangan kita, kita jaga lisan kita, kita jaga semuanya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang ghibah itu sesuatu yang mengasihkan, melenakan. Kadang kita tidak terasa ngomongin orang, kadang kita tidak terasa jelek-jelekin orang. Kumpul dengan teman, ngobrol, tiba-tiba ada orang masuk dalam pembicaraan kita, asik kita bicarakan. Oh, dia ini, dia itu, atasan kita, teman kerja kita, siswa kita, guru kita, tidak luput dari ghibah-ghibah kita. Ini sebentar lagi musim Lebaran, mau masuk bulan Ramadan. Hati-hati mulut kita. Masuk Idul Fitri, mohon maaf. Hati-hati mulut kita. Kita sering ghibah sesuatu yang nggak penting, sesuatu yang memang tidak perlu. Kita menjelek-jelekkan pemerintah, itu ghibah. Kenapa pemerintah seperti ini, seperti ini, seperti ini? Itu ghibah. Kalau mau mengatakan yang sebenarnya, sampaikan secara langsung. Kalau kita kerja di kantor, kita kerja di perusahaan, THR telat, gaji telat, sampaikan secara langsung. Jika memang itu hak kita, sampaikan secara langsung. Jika itu memang wajib kita terima, sesuatu yang harus kita terima. Jangan kemudian pahala kita bekerja, pahala kita ibadah habis seperti habisnya kayu bakar dibakar oleh api dengan jeleknya mulut kita. Ngomongin orang, membicarakan kejelekan orang. Itu bisa menghabiskan amal ibadah kita, bisa menghabiskan semua yang sudah kita lakukan hanya dengan jahatnya mulut kita ngomongin orang. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita dikasih tugas sama orang, sama atasan kita, laksanakan dengan baik. Laksanakan dengan baik. Kalau memang tidak mampu, bilang dengan jujur, sampaikan dengan jujur di hadapannya bahwa saya mohon maaf tidak mampu melaksanakan tugas ini, atau tugas ini terlalu berat buat saya, Pak. Tugas ini terlalu rumit buat saya tidak mampu, saya minta tolong, atau saya minta keringanan. Itu lebih baik buat kita daripada apa? Daripada kita ngomongin beliau, ngomongin orang tersebut di mana-mana, atau kalau tidak ngomongin di mana-mana, kita tempelkan di status kita. Itu adalah sesuatu yang luar biasa jahat, yang Allah dan Rasulnya benci. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak ingin puasa kita, ibadah kita di bulan suci Ramadan ini hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kita tidak ingin puasa Ramadan ini atau bulan Ramadan ini berlalu dengan begitu saja, sia-sia tanpa nilai apapun kepada diri kita. Karena kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Karena apa? Karena ternyata dalam bulan Ramadan ini
kita tidak bisa menjaga lisan kita dari berbicara yang tidak baik. Dengan salah satunya adalah ghibah dan fitnah. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, dalam kesempatan ini saya mengajak kepada diri saya pribadi. Saya juga bukan orang yang suci. Saya juga bukan orang yang hebat. Saya juga bukan orang yang terhindar dari dosa. Saya juga penuh dosa. Tapi saya mengajak kepada diri saya pribadi, mengajak kepada sahabat cendekia semua, mari kita perbaiki diri kita. Mari kita perbaiki diri kita dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Kita jaga lisan kita dari membicarakan orang. Kita jaga pikiran dan hati kita dari berprasangka buruk kepada orang lain. Kita jaga perilaku kita dari menjelek-jelekkan orang lain dengan fitnah-fitnah kita. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin yang baik adalah orang yang tetangganya, saudaranya, sahabatnya selamat dari lisannya, selamat dari tangannya, dan selamat dari pandangannya. Semoga kita menjadi manusia mukmin yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.